Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang berkemenangan, sebab kita punya Allah sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Mari siapkan diri kita pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau merasakan kebebasan yang datangnya daripada Tuhan. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan kehidupan kita lebih lagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami berterima kasih pagi hari ini untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Pagi hari ini kami siapkan kehidupan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Engkau Allah yang berdaulat atas pujian kami. Mari Tuhan yang bertata atas pujian kami. Kami rindu Tuhan, pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih terlebih lagi Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Biar Tuhan saja yang berdaulat. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, mari berbicara atas setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang berkemenangan, amin. Karena Tuhan yang telah membebaskan setiap kita. Mari yang bebas dalam Tuhan sama-sama katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku oleh kuasa
kami percaya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dibebaskan di dalam Kau. Darah-Mu yang membebaskan setiap kami, darah-Mu yang menyembuhkan setiap kami, darah-Mu yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau tersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati katakan, ya Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sungguh Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, Engkau Allah yang baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami katakan selamanya Engkau baik, Yesusku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati mari sama-sama katakan, ku bawa korban syukur. Ini syukur kami Tuhan. Ya Yesusku, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Amin. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat
setiap kami. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, karena kuasa darah-Mu yang telah membebaskan setiap kami. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Ya Yesusku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir. Kami percaya Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, selamat berjumpa untuk jemaat GBI Pemulihan Bolu Toraja Utara yang sangat saya kasihi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di dalam hadirat Tuhan. Dalam suasana yang berat seperti sekarang ini, tapi kita percaya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tetap pegang kontrol dan kendali di dalam hidup kita. Sehingga dalam masa yang berat, kita tetap bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena itu, pagi ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan menjadi kuat, tetap kuat di masa yang berat. Beberapa hari lalu teman saya kirim WA ke saya, meresponi banyak orang yang meninggal karena pandemi, karena COVID-19. Dia berkata demikian, many times we wonder, the old one get healed, but the young one passed away. Dengan kesedihan yang dalam, dia sepertinya ada pertanyaan. Dalam masa pandemi, kita sering heran, yang tua banyak mengalami kesembuhan, tetapi yang muda malah banyak yang meninggal. Sehingga apa yang terjadi menyisakan banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di antara kita. Tekanan yang berat, kondisi yang membuat kita sepertinya tidak berdaya. Kemudian muncul
apa yang harus kita lakukan? Saya kemudian pada waktu terima WA itu teringat akan Daud. Daud yang mengalami masa yang sangat berat. Waktu itu Daud baru saja ditolak oleh sahabatnya, yaitu Raja Akis dari Filistin. Karena untuk beberapa lama Daud ada di sana, menghindar dari pengejaran Saul, tetapi kemudian tidak lagi diizinkan di sana oleh Raja Akis, sehingga Daud harus keluar dari Filistin. Nah, kemudian Daud bersama-sama dengan pasukannya kembali ke tempat di mana istri dan anak-anaknya mereka sembunyikan, yaitu di daerah Siklak. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Daud bersama-sama dengan pasukannya tiba di Siklak, mereka mendapati suasana yang sangat mengenaskan, yaitu apa? Rumah-rumah mereka, lumbung-lumbung mereka, persediaan-persediaan mereka dibakar habis. Dan bukan hanya itu, istri mereka dan anak-anak mereka dibawa oleh orang Amalek untuk dibawa ke negeri mereka. Kondisi mereka lelah. Daud bersama pasukannya capek, lelah, tertolak. Dan sekarang mereka melihat masalah yang sangat besar. Yaitu keluarga mereka menjadi tawanan dan lumbung-lumbung serta rumah mereka dibakar. Dan yang lebih berat lagi, pengikut-pengikut Daud ingin menyerang Daud, ingin melempari Daud. Nah, ini very stressful, sangat menekan Daud. Tetapi mari kita baca sama-sama apa yang dilakukan oleh Daud. Yaitu 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kita baca sama-sama selanjutnya 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Kepada Tuhan Allahnya. Bukan hanya kepada Tuhan Allah. Tidak. Tetapi kepada Tuhan Allahnya. Ada katanya di situ yang mewakili Daud. Tetapi Daud menguatkan hatinya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kenapa ini saya ungkapkan? Nya di sini berarti bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang pengalaman hubungan pribadi Daud dengan Allah. Allahnya. Tentang personal relationship. Hubungan pribadi Daud bersama dengan Allah. Karena itu dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang kita
percayai. Personally we believe. Tuhan yang secara pribadi benar-benar kita percayai. Mari kita menguatkan kepercayaan kita. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua yaitu mari kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari riuh rendah suasana pandemi ini. Riuh rendah berbagai macam komentar, peristiwa, apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama, mari kita berhenti sejenak untuk kita tutup telinga kita terhadap suara-suara yang ada di sekitar kita. Mari sejenak kita berhenti dan tutup telinga kita dari suara-suara yang macam-macam, yang noise, yang berisik, yang beraneka macam. Yang itu bisa membuat kita kemudian tergoncang, kehilangan perspektif, kehilangan pandangan yang sehat, yang benar. Karena apa? Karena kita mendengar terlalu banyak. Mari kita stop untuk mendengar berita-berita yang disuarakan oleh banyak orang. Karena berita-berita yang banyak itu bisa membuat kita malah menjadi stres dan tertekan. Berita angka ini, berita tentang ini, siapa ini, berita macam-macam. Mari kita tutup telinga kita untuk berbagai macam suara yang noise, yang berisik itu. Kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita tutup telinga kita dari suara-suara yang tidak membangun kepercayaan kita. Yang kedua, mari kita tutup mata kita untuk melihat keadaan sekitar kita. Loh Bapak Sugi, tutup mata terhadap sekitar. Kita jadi gimana? Jadi makhluk tidak sosial dong. Kita menjadi tidak tanggap dong. Tidak. Kita menutup mata sejenak terhadap semua yang ada di sekitar. Karena kita mau fokus. Berbagai peristiwa yang ada kadang-kadang bisa membingungkan kita. Apa yang kita lihat bisa mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu Paulus juga ingatkan kita percaya bukan karena melihat. Ya. Jadi sejenak ayo kita tutup apa yang kita lihat. Berita-berita di WA, berita-berita di internet, berita-berita yang dikirim oleh teman-teman kita. Kadang-kadang itu justru membuat kita menjadi semakin tertekan. Menjadi orang yang tidak punya kekuatan yang penuh. Yang lemah pengharapan. Mari kita tutup telinga kita. Kita tutup mata kita. Dan yang ketiga, mari kita angkat wajah kita. Mari kita angkat wajah kita untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan melihat Tuhan. Mari kita fokus untuk menguatkan kepercayaan kita. Mari kita angkat wajah kita. Untuk memandang Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Tuhan yang mengatur matahari, bulan, dan bintang. Dan segala ciptaannya. Mari kita angkat wajah kita. Mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Dan setelah kita memandang Tuhan,
kita masuk hadiratnya yang kudus. Apa yang kita lakukan di sana? Saya mengusulkan beberapa hal yang tidak terlalu sulit bagi kita. Tetapi ayo kita berhenti sejenak dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyediakan waktu. Kali ini Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati kita. Kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru dengan memberi kesempatan Tuhan personally menjamah kita. Berbicara kepada kita. Memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Dan meneguhkan pengharapan kita. Mari kita angkat wajah kita supaya kita bisa mengingat Tuhan. Yang pertama supaya kita bisa mengingat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata pemazmur. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ingatlah kasih setia Tuhan. Pemazmur mengingat ke belakang, mengingat Tuhan yang setia. Mengingat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ada waktu muda sampai dia tua. Bahkan sampai ke generasi berikutnya. Dia perkatakan bahwa orang benar, bahkan anak cucunya tidak pernah meminta roti karena tidak pernah ditinggalkan. Pandanglah Tuhan dan ingatlah bahwa Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita meneduhkan hati dan pikiran kita supaya janji Tuhan itu meresap dalam roh kita. Kita tutup segala kebisingan dan berbagai macam peristiwa. Kita mengizinkan Tuhan secara pribadi berbicara kepada kita. Menanamkan janjinya di dalam roh kita. Bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya minta roti. Bapak Ibu Saudara, ini masa yang berat. Saya sendiri bersama istri juga terkena dampak. Usaha sudah hampir 2 tahun tidak jalan. Beberapa karyawan tetap harus digaji. Gereja juga demikian. Berjalan tetapi mengalami dampak juga. Ada penurunan juga dalam pendapatan. Dan ada banyak jemaat yang perlu ditolong karena mengalami berbagai hambatan juga. Tetapi Tuhan terus pelihara. Dengan berbagai macam cara, Tuhan tetap menolong dan menyediakan. Saya beberapa kali dalam kondisi yang kepepet, tiba-tiba Tuhan tolong. Saya berpelukan sama istri saya. Kami berdua nangis. Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami sempat khawatir. Kami sempat cemas. Tapi sekali lagi Tuhan meneguhkan.
orang benar tidak pernah ditinggalkan. Karena itu mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan setelah kita mengingat Tuhan, mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Mazmur 119 ayat 27 berkata, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Buatlah aku mengerti petunjuk-petunjukmu, supaya aku mengerti apa? Perbuatan-perbuatanmu. Banyak orang mengerti perbuatan Tuhan. Melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Tapi hanya orang-orang yang merenungkan, yang mendapat pengertian dari Tuhan. Yang meneguhkan dia, yang menguatkan dia. Karena itu, ayo kita renungkan Tuhan. Ayo kita renungkan lebih banyak firman Tuhan. Ayo kita renungkan lebih banyak janji-janji Tuhan. Masa-masa seperti ini, penting kita menguatkan kepercayaan kita dengan mengingat Tuhan. Bukan hanya mengingat tetapi merenungkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Supaya kita mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan sanggup membelah laut Kolsom, kalau Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh, kalau Tuhan sanggup mendatangkan hujan melalui Nabi Elia, maka Tuhan sanggupkah menolong kita? Tuhan sanggupkah melakukan keajaiban pada zaman sekarang? Banyak orang melihatnya. Tetapi Tuhan memberi pengertian kepada kita yang suka merenungkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari ingat Tuhan, mari kita renungkan. Dan bukan hanya pasif sepertinya mengingat dan merenungkan, tetapi mari kita perkatakan juga. Mari kita perkatakan juga sebagai pernyataan kita memperkuat, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Mari kita katakan bersama-sama seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Yaitu apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita katakan dengan iman. Mari kita katakan untuk mengalahkan intimidasi dari luar. Intimidasi keadaan. Intimidasi perkataan orang. Mari kita perkatakan dengan iman. Apa yang telah dideklar oleh Paulus. Dan itu juga yang kita percayai. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Mari kita perkatakan. Bukti nyata, wujud yang jelas dari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu perkataan-perkataan iman yang keluar dari mulut kita. Dan akhirnya, mari kita percayai. Percayalah. Seperti Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita percaya bahwa dalam segala perkara
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita sebutkan apa saja segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, dalam pelayanan kita, dalam apa saja, segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Inilah Tuhan kita. Inilah yang kita percayai selama ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga inilah kepercayaan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia, yaitu bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, tetap kuat di masa yang berat. Itu bisa. Itu bisa. Karena kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tebusan bagi kita semua. Di dalam Dia kita beroleh anugerah keselamatan, anugerah hidup yang kekal, tapi juga anugerah penyertaan, pembelaan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Karena itu kalau sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita ingat kembali Dia yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Dikuburkan. Tapi Dia bangkit dan naik ke surga. Dia akan segera datang. Dan itulah penantian yang kita pegang. Yang menjadi sumber sukacita kita. Dia akan segera datang. Kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Mari kita ambil roti dan anggur untuk kita persiapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu pada kesempatan ini, kami mau berhenti sejenak Tuhan. Kami mau berhenti sejenak untuk mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Untuk merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Sehingga kami bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Yesus. Dan iman percaya kami semakin teguh. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan di depan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan roti dan anggur ini Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah wujud nyata untuk kita mengingat kematian Tuhan. Kita lakukan berulang-ulang supaya kita terus mengingat kematian Tuhan. Kematian Tuhan yang menjadi pintu bagi kita untuk menerima anugerah di dalam Tuhan.
kematian Tuhan bukan karena dia kalah. Kematian Yesus karena dia memilih untuk taat. Bahkan taat sampai mati. Supaya kita semua yang percaya memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bersama bangkit berdiri dan kita angkat roti di tangan kanan tinggi di atas kepala. Dan dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Tubuh yang telah menderita aniaya, siksa, dera, dan hinaan. Semua itu ditanggung oleh Yesus. Supaya karya penebusannya sempurna bagi kita. Supaya semua kita yang percaya kepadanya memperoleh berkat dari Tuhan. Roti ini dipecah-pecahkan supaya kita yang dulu terpecah-pecah menjadi satu di dalam Tuhan. Karena itu mari kita semua yang percaya, kita makan tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Darah yang mahal. Darah yang menyucikan kita dari dosa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan darah yang telah menyembuhkan segala sakit kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ralama shanda, ralama yashki, ralama takar, ralama shanda. Yasha ralama takar, ralama yashki, ralama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tubuh dan darahmu yang engkau anugerahkan bagi gerejamu, bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak pernah berjalan sendiri lagi. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami umat yang engkau kasihi. Kami umat yang engkau berkati. Karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, Jemaat Visi Pemulihan Toraja. Engkau berkati Tuhan. Berkati Ibu PDP Dian yang telah engkau tetapkan menjadi gembala. Engkau teguhkan panggilanmu. Pengurapanmu nyata atas hambamu ini Tuhan. Hikmat, akal, budi, pengetahuan memenuhi hati dan pikirannya. Sehingga bersama-sama jemaatmu memenuhi panggilanmu dan memuliakan engkau dengan buah-buah yang dipersembahkan untuk kerajaanmu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Karena itu jemaat, mari kita angkat tangan kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama GBI Visi Pemulihan Bukit Zaitun, dan sampai berjumpa kembali di minggu depan dalam ibadah online melalui YouTube channel GBI Visi Pemulihan Bukit Zaitun. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.